Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan dalam 30 menit ke depan. Bersama saya Nawamuti, berikut USM News selengkapnya. Seminar Hukum Nasional dengan mengangkat tema Inviting Others to be Abstention Can be Punished and Fined mengambil topik pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Baru-baru ini diselenggarakan mahasiswa Magister Hukum Universitas Semarang. Acara ini turut menyoroti angka golput yang tinggi di masa pemilu tahun 2024. Mahasiswa Magister Hukum Universitas Semarang Angkatan ke-18 menyelenggarakan Seminar Hukum Nasional dengan mengangkat tema Inviting Others to be Abstention Can be Punished and Fined. Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu di ruang telekonferensi lantai 8 Gedung Menara USM pada 17 Februari lalu. Dalam acara tersebut, Rektor USM Dr. Supari STMT turut menyatakan hukum di Indonesia harus dibangun, dirawat, dan ditegakkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Sehingga kondisi ini dapat menjadi PR kita bersama. Bagaimana barangkali seminar ini secara aspek hukum kita dapat menghadirkan solusi, memberikan alternatif, syukur rekomendasi. Apakah mungkin ke depan dari segi, kalau topiknya pemilu ya, apakah hukum ini bisa dibangun, dirawat, di-maintain oleh kita semua, dikembangkan supaya tiap terjadi pergantian kepemimpinan nasional itu kita tetap aman, tidak khawatir akan ada macam-macam yang beresiko kita reset to zero gitu. Kita kembali lagi membangun pemimpinan baru, kita membangun lagi. Saya kira ini akan merugikan kita secara nasional. Sebagai narasumber, USM menghadirkan Kababinkum TNI, Laksda TNI Kresno Buntoro, SHLLM PhD, dan Ketua Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Profesor Dr. Haji Anis Masdurohatun SHM Hum. Dalam kesempatan itu, Kababinkum menyampaikan materi hak memilih TNI, golput, dan prajurit TNI. Adapun Anis memberikan materi rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan hak pilihnya saat pemilu. Ketua Panitia Edi Purwanto SH mengatakan kegiatan tersebut diadakan mengingat Indonesia yang baru saja menyelenggarakan pesta demokrasi, di mana terdapat beberapa catatan, salah satunya adalah masyarakat yang memiliki hak pilih tapi tidak menggunakannya atau golput. Kegiatan ngaji dan dialog bersama dengan Kiai Haji Munif Muhammad Zuhri baru-baru ini diselenggarakan Universitas Semarang. Forum ini juga turut menjadi ajang silaturahmi antar lembaga pendidikan tinggi untuk berkomunikasi dan bersinergi dalam membangun negeri. Universitas Semarang bersama Forum Santri Lintas Profesi menggelar ngaji dan dialog bersama Kiai Haji Munif Muhammad Zuhri pada Jumat 16 Februari 2024 lalu yang bertempat di Auditorium Profesor Haji Muladi SH. Dalam pengajian tersebut, Kiai Haji Munif atau biasa disapa Mbah Munif mengatakan Forum Santri Lintas Profesi ini dihadiri oleh para masyayikh dan orang-orang dari berbagai kalangan profesi seperti akademisi, praktisi hukum, praktisi keuangan, TNI, Polri, dan berbagai kalangan profesi lain. Telah lama ada dengan tujuan mendorong komunikasi dan bersinergi untuk bersama membangun negeri yang indah, damai, dan penuh kerukunan. Lembaga pesantren forum ini sebenarnya sudah lama dan tujuan utama adalah supaya ada komunikasi, supaya ada silaturahmi, karena semua adalah berkepentingan satu untuk membangun negeri agar menjadi negeri yang indah, negeri yang damai, penuh kerukunan. Pengasuh Pondok Pesantren Giri Kusumo Merangkin Demak ini turut mengungkapkan cita-cita baik dimulai dari ilmu, karena ilmu adalah cahaya yang menerangi kehidupan. Pentingnya sektor pendidikan dalam memastikan keberhasilan cita-cita tersebut tidak dapat diabaikan. Kegiatan yang dihadiri oleh berbagai perguruan tinggi di Kota Semarang, TNI, dan Polri menjadi rasa bahagia tersendiri bagi Rektor USM Dr. Supari STMT. Ini saya merasa bahagia sekali, Mbak Yai Munif kersa meluangkan wekdal wonten mriki menika supados mugi dados berkah bagi kita semua, bagi USM pada khususnya bagi panjenengan semua yang rawuh
Saya lihat di sini dari banyak perguruan tinggi yang rawuh di sini, mudah-mudahan ke depan akan kita semua dapat benar-benar bukan cuma belajar teori, tetapi betul-betul mengaplikasikan, menerapkan tentang kemanusiaan dan kebangsaan menika tema dalu menika kados. Matur suwun sampun rawuh, kami berharap ini yang pertama tapi bukan yang terakhir. Tunjukkan komitmen dalam membantu penanganan banjir Demak, mahasiswa Universitas Semarang turut menjadi relawan penanganan banjir Demak. Hal ini juga turut mendapatkan apresiasi dari Rektor Universitas Semarang. Rektor Universitas Semarang mengapresiasi kepada para mahasiswa yang menjadi relawan dan penanggulangan bencana banjir Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak dengan merekognisi nilai mata kuliah melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM pada program proyek kemanusiaan. Dengan program proyek kemanusiaan masuk dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, aktivitas adik-adik mahasiswa untuk hal-hal penanganan evakuasi kemanusiaan seperti ini dapat diakui menjadi bentuk-bentuk dalam bentuk SKS, pengganti mata kuliah, sebagai bentuk karya nyata, kerja nyata sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat. Para relawan WSM peduli sudah 4 hari membantu korban banjir di Karanganyar, Demak, dan WSM akan terus memberikan kontribusinya untuk meringankan beban masyarakat terdampak banjir. Saat dikunjungi Rektor, para relawan sedang mengirimkan bantuan makanan dan logistik untuk pengungsi di MTS Mazruatul Huda, Kauman Karanganyar menggunakan getek milik warga. Sesaat lagi kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster baptism. The genuine desire that springs from the depth of the heart with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future, so erase the differences, and together we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in. Berinovasi membangun negeri.
Jalinan kerjasama dijalin Universitas Semarang dengan perusahaan yang bergerak di bidang electric vehicle atau kendaraan listrik. Hal ini dilakukan untuk mendorong inovasi dalam memanfaatkan sumber energi terbarukan. Terus memperluas jejaringnya, Universitas Semarang menjalin kerjasama di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat dengan menggandeng PT Spora dan SMK 7 Semarang. Ditandai dengan penandatanganan naskah MOU yang dilakukan di ruang sidang Rektor USM Gedung Menara Profesor Dr. Muladi SH, Jalan Soekarno-Hatta, Telogosari. Rektor USM menyambut baik MOU ini. Dr. Supari berharap kerjasama ini bisa berjalan dengan baik sehingga menguntungkan masing-masing pihak. Ini adalah sesuatu yang kami sambut dengan sangat baik dan ini segaris dengan apa yang dipikirkan oleh Universitas Semarang, di mana di USM ini ada banyak program studi. Salah satunya adalah tentang energi juga, yaitu teknik elektro yang menangani energi. Dan di belakang itu juga energi ini kan tidak bisa berdiri sendiri di Indonesia, mesti dipikirkan juga mengenai marketnya, mau dipakai di mana, penggunanya siapa, bagaimana kelayakan ekonominya, dan daya beli masyarakatnya. Itu perlu pemikiran-pemikiran yang komprehensif, sehingga tanggapan saya ini sangat tepat dengan langkah-langkah USM dengan Spora EV, sehingga semoga saja ini gayung bersambut ke depan untuk Indonesia yang lebih baik dan lebih baik. Selain MOU dengan USM, pada saat bersamaan juga dilakukan penandatanganan kerjasama antara PT Spora dan SMK 7 Semarang, PT Spora dan SMK 1 Ciluak Pati, dan PT Spora dengan PT Tripower Solar Nusantara. Sarwono mengatakan, PT Spora Cahaya Indonesia adalah perusahaan yang mengonversi kendaraan berbasis bahan bakar bensin, merek dan model apa saja yang menjadi kendaraan listrik, mendesain livery serta restyling bentuk kendaraan konvensional menjadi fokus utama perusahaan. Memang kami mencari partner itu yang terbuka, yang progresif, ya, yang punya visi dan misi yang sama. Diskusi dengan Pak Supari meyakinkan kami lebih dalam lagi bahwa ini partnership yang cocok. Karena apa? Visi misinya sama. Punya mimpi yang sama membangun Indonesia dengan sumber daya yang terbesarnya. Apa sih sebetulnya? Bukan alam, tapi manusianya sebetulnya. Kalau kita mau jadi pusat kendaraan listrik di dunia, orang-orang yang mesti dibangun. Saat ini itu yang jadi tantangan sebetulnya. Nggak ada kompetensi yang kita miliki. Kalaupun ada sangat dikit. Nah ini yang jadi tantangan kita ke depan, bagaimana kita bisa bersama-sama berkolaborasi, bersinergi, bergotong royong untuk bisa membangun kemampuan SDM kita. Supaya apa? Penguasaan teknologi tentang energi baru terbarukan, energi kendaraan listrik ini harus kita kuasai. Harus kita bisa dalami bersama-sama untuk apa? Untuk masa depan kita bersama, gitu. Sebanyak 6 mahasiswa Universitas Semarang mendapatkan apresiasi dari Bank Syariah Indonesia berupa beasiswa. Beasiswa ini menjadi komitmen BSI untuk dapat menyiapkan mahasiswa yang berkompeten di masa mendatang. 6 mahasiswa Universitas Semarang meraih beasiswa dari Bank Syariah Indonesia atau BSI Maslahat. Beasiswa tersebut diberikan langsung beberapa waktu lalu di ruang sidang Rektor Gedung Menara USM. Dr. Supari menyatakan, USM menerima penyerahan beasiswa dari BSI Maslahat untuk menyediakan dana bagi mahasiswa kurang mampu. Dukungan ini mendukung tujuan USM dalam mencerdaskan bangsa dan menyiapkan pemimpin masa depan. Alhamdulillah hari ini telah dilaksanakan penyerahan beasiswa untuk adik-adik mahasiswa Universitas Semarang oleh BSI Maslahat. Kami bersyukur, berterima kasih bahwa ada sumber-sumber dana untuk pendanaan adik-adik terutama yang memenuhi kriteria kurang mampu untuk menyemangati adik-adik tetap belajar di kampus, sehingga tentu ini akan memberikan dampak yang positif bagi adik-adik mahasiswa. Ini mendukung tujuan USM dalam ikhtiar untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, menyiapkan calon-calon pemimpin di masa depan. Keenam mahasiswa yang mendapat beasiswa diantaranya
Citra Fadila Sabilillah Fakultas Hukum, Aziza Qurrotun Ayun Fakultas Hukum, Dwi Oktavia Pratiwi Fakultas Hukum, Kain Kanaila Alkama Fakultas Teknologi Pertanian, Alisa Hafidotun Nafisah Fakultas Psikologi, Anggi Farikasari Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi. Yoga Wisnuwardani menjelaskan, BSI berupaya kembali kepada umat dengan memberikan beasiswa melalui program BSI Maslahat sebagai bagian dari kontribusi Bank Syariah Indonesia kepada masyarakat. Jadi kalau bicara tujuannya, BSI memang hadir selama 3 tahun ini, kita ingin kembali kepada umat ya. Salah satunya dengan memberikan beasiswa melalui BSI Maslahat. BSI Maslahat ini adalah salah satu bagian dari BSI juga, Bank Syariah Indonesia, di mana kita punya keinginan untuk terus berkontribusi kembali kepada masyarakat lingkungan sekitar kita. Jadi insya Allah tujuan kami adalah memberikan beasiswa pada mahasiswa ini biar ya kampus ini juga semakin maju, kita punya SDM-SDM yang sangat unggul dan sangat mumpuni. Buat teman-teman mahasiswa di sini, harapan kita ya mereka bisa menjadi mahasiswa yang benar-benar punya nilai jual yang lebih ya, kemudian menjadi salah satu pilar dari kebesaran kita nanti di bangsa Indonesia dan tentunya menjadi salah satu pendukung Bank Syariah, ekonomi syariah melalui Bank Syariah Indonesia. Beratnya tugas sebagai penyelenggara membuat sejumlah anggota ad hoc KPU Kabupaten Blora tumbang. Mereka kelelahan lantaran bekerja nyaris 24 jam. Total terdapat 10 anggota ad hoc yang mengalami kesakitan. Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kabupaten Blora, Ahmad Mustaqim, menyebutkan sejumlah 10 anggota mengalami tumbang akibat kelelahan. Dari 10 anggota ad hoc yang kelelahan terdiri dari KPPS hingga PPS. Ada yang beberapa kelelahan, kemudian ada yang alami kecelakaan ringan. Satu yang alami kecelakaan yaitu penyelenggara pemilu dari Kecamatan Jati. Ia jatuh saat membeli tinta printer, sementara 9 lainnya kelelahan. Dari 9 yang kelelahan itu ada yang hingga pingsan. Kemudian ada pula 3 orang yang harus dilarikan ke puskesmas terdekat. 3 itu dari Kecamatan Todanan, Kunduran, dan Sambong. Mereka dibawa ke puskesmas terdekat. Pihaknya menyebut penyebab kelelahan karena memang penghitungan suara yang dinamis. Sebab ada yang selesai lebih awal sebelum pukul 12 malam, ada yang larut hingga subuh. Karena memang batas penghitungan sampai tanggal 15 Februari jam 12 siang. Untuk KPU Kabupaten Blora, di wilayah Kabupaten Blora ini ada 10 KPPS yang mengalami kelelahan, yang paling banyak itu kelelahan. Ada 1 orang yang mengalami kecelakaan ya di Kecamatan Jati, atau orang itu karena saat membeli tinta printer. Yang lain mungkin kelelahan biasa seperti karena memang beban kerja yang 24 jam ini ya di hari pemungutan suara. Itu yang masuk ke puskesmas berapa Pak dari 10? Kalau yang masuk puskesmas itu ada sekitar 6 yang masuk puskesmas. Itu pun terdekat ya, ada yang di bidan masing-masing karena memang malam itu kan. Ada yang memang selebihnya itu dirawat atau istirahat di rumah. Tidak ada yang rawat inap? Tidak ada. Langsung pulang semua itu ya? Cukup istirahat di rumah cukup mereka. Ada yang pingsan itu 1? Pingsan 1 di Kecamatan Todanan, tapi akhirnya juga diistirahatkan di rumah. Sampai hari ini sudah tidak ada? Ya kalau hari ini tidak ada, alhamdulillah. Hanya tinggal mengistirahatkan diri lah. Kalau kerja teman-teman KPPS itu sudah selesai belum ini Pak? Kalau KPPS sekarang sudah selesai karena kotak sekarang sudah bergeser dari PPS ke PPK. Ini kita tinggal menyiapkan untuk rekapitulasi di tingkat kecamatan. Sementara terkait lamanya penghitungan, ada beberapa faktor seperti kondisi logistik yang kekurangan. Kemudian, rekomendasi saksi dan adanya arahan dari pengawas TPS. Dari Grobogan, Jawa Tengah, kontributor USM TV Eko Agung Suryanto melaporkan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di USM News. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream
creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster baptism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slow, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future, so erase the differences, and together we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in. Dengan hati berinovasi membangun negeri. Relawan Ganjar Bersatu Kabupaten Blora mencium aroma kecurangan suara oleh pasangan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Hal ini menyusul banyak ditemukannya perbedaan jumlah suara Prabowo Gibran di C1 Plano dengan aplikasi Sirekap KPU. Ketua Relawan Ganjar Bersatu Kabupaten Blora Singgi Hartono mengungkapkan, setidaknya ada 8 TPS yang hasil penghitungan suaranya berbeda antara di C1 Plano dengan Sirekap. Seperti di TPS 5 Beran, di C1 Plano pasangan Anies Muhaimin mendapat 23 suara, namun di Sirekap ditulis 33 suara. Pasangan Prabowo Gibran di C1 Plano mendapat 155 suara, namun di Sirekap ditulis 255 suara. Sedangkan pasangan Ganjar Mahfud di C1 Plano mendapat 31 suara, di Sirekap ditulis 31 suara. Temuan serupa juga terjadi di TPS 12 Kelurahan Tempelan. Pasangan Anies Muhaimin mendapat 12 suara, namun di Sirekap ditulis 72 suara. Pasangan Prabowo Gibran di C1 Plano mendapat 101 suara, namun di Sirekap ditulis 707 suara. Sedangkan pasangan Ganjar Mahfud di C1 Plano mendapat 73 suara, di Sirekap ditulis 73 suara. Sigi menduga telah terjadi kecurangan yang sangat masif dan terstruktur. Pihaknya meminta agar dugaan kecurangan ini bisa diusut secara tuntas. Daripada hasil Plano dan Sirekap, ini suatu hal kalau ini memang benar, ya kalau memang benar, ini pelanggaran yang sangat luar biasa. Ya, jadi ini memang harus diusut tuntas. Ya, harus diusut tuntas siapa pelaku-pelaku yang memasukkan Sirekap ini kalau tidak sesuai dengan Plano. Ya. Karena ini merupakan, saya lihat karena ini di beberapa TPS, ya beberapa TPS ini 1, 2,
3, 4, 5, 8 data ini. Ini terlihat sebuah kejahatan pilpres yang masif dan terstruktur, ya. Jadi harus diusut tuntas bagaimana bisa terjadi seperti ini. Singgi mengaku akan melaporkan dugaan penggelembungan suara ini ke tingkat nasional, sebab ia memperkirakan kecurangan ini tidak hanya terjadi di 8 TPS. Relawan pemenangan Ganjar akan segera melapor ke tim pemenangan pusat, sehingga diambil langkah-langkah dan ditindaklanjuti. Dari Blora, Jawa Tengah, kontributor WSM TV Eko Agung Suryanto melaporkan. Pemirsa, Extreme Carving Show atau pameran ukiran-ukiran ekstrim menjadi ajang bagi para seniman gergaji mesin dalam unjuk kebolehannya. Kegiatan yang ada di negara bagian Washington ini menampilkan berbagai macam keterampilan seniman, juga hasil karya ukiran yang bernilai seni. Berikut laporan VOA untuk USM TV. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Nawamuti dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aroma kayu cedar yang kuat begitu terasa dalam Extreme Carving Show. 20 seniman gergaji mengambil bagian dalam acara 3 hari di Arlington, Washington ini dan memamerkan hasil karya mereka. Lane Warden mengatakan penting untuk berimprovisasi. Sometimes you start doing a bear and you might end up with a bird. You know, if you mess up on a cut, it doesn't necessarily mean you messed up the whole carve. It just means, you know, you gotta change direction. My mind's going 100 miles per hour every single time I'm carving. Burung elang, serigala, cukup populer di kalangan seniman. Namun Warden mengukir buaya, sesuatu yang tidak biasa dilihat di negara bagian Washington. I get bored doing the same thing over and over again. So when I come to these shows, I just like people to see that there's, you know, other carvers out there that try new things all the time. Bagian paling menantang baginya adalah ukuran dan berat kayu. The wood gets pretty heavy, like that Groot over there. That Groot probably weighs 300 pounds, so that's always the challenge, is just picking it up. Ukiran gergaji dipandang didominasi oleh laki-laki. Tapi beberapa tahun terakhir, semakin banyak pemahat perempuan. For me, it's not so much about the competition, it's actually about the company and all the amazing people that participate in this event. Leigh Woody, yang sehari-hari bekerja di perusahaan perangkat lunak, mulai menekuni seni ukir gergaji 7 tahun yang lalu, setelah mencoba membuat rumah untuk seekor tupai. It is a full body workout. A lot of the time doing these type of shows, I will have walked basically 10 miles around the carving, and then it's also for your arms and your upper body. You do this for 8-9 hours a day for 3 days straight, you definitely get tired. Outdoors Doshuren, yang dipanggil George oleh teman-temannya, datang jauh dari Mongolia, di mana ia mengukir patung dari es. I want to learn. The chainsaw carving is for me, where my country is very new. Ice carving is more hard. It's cold and more clothes and more tools. I like more chainsaw carving. Para seniman veteran menegaskan bahwa mengukir tak sesulit yang diperkirakan. Anda hanya perlu melihat apa yang tersembunyi di balik balok kayu besar itu. Sebagai bentuk modern dari seni ukiran kayu, ukiran gergaji mesin berkembang pesat di Amerika Serikat pada 1980-an. Dan dalam 5 tahun terakhir, industri manufaktur produk-produk kayu di AS mencapai 9,8 miliar dolar atau setara 153 triliun rupiah. Dari Washington DC, saya Ryuto Wasikal dan tim VOA.